Selamat pagi Om Hasan. Pagi. Gimana Om kabarnya hari ini Om? Alhamdulillah baik. Om, bagi tipsnya dong Om untuk pemula-pemula seperti saya Om, kalau pengen breeding beranjangan itu cara-caranya gimana aja itu Om? Yang dari nol aja Om. Oh, dari nol aja ya. Kalau dari nol sih kalau menurut saya yang penting burung si betina dulu lah ya. Karena yang paling utama kan mesin cetaknya si betina nih. Ya betul. Nah, pilih betina yang materinya lumayan lah. Ya minimal tuh si betina gampang bunyi. Nah itu biasanya nanti keturunannya tuh lebih mudah bunyi. Oh, kalau betina bunyi juga Om? Bunyi. Ada Mau, yang mau ngeplong itu apa gimana Om? ada yang mau, ada yang enggak. Oh. Nah, kalau bisa sih pilih betina yang minimal ya bunyi ngeriwi kasar tapi dia rajin gitu. Nah, itu nanti turunannya bisa lebih mudah bunyi ke anak-anaknya tuh lebih mudah bunyi gitu. Nah, terus yang keduanya kasih dia kenyamanan. Kenyamanan maksudnya gimana Om? Kenyamanan di kandang gitu. Jadi nggak sampai dia nggak nyaman gitu. Jadi kalau dia udah nyaman di kandang, nah otomatis dia juga kan betah tuh. Nah, kita tinggal ngusahain pakannya selalu terpenuhi. Pakannya dia dari mulai bijian. Kalau saya sih pakainya bijian kiloan ya. Bijian kiloan. Nah, kalau puding, nah itu puding yang diperbanyak akhirnya supaya dia kalau udah nyaman lebih cepet ke birahi nelornya itu. Nah, perbanyak roto, jangkrik, buat Hongkong itu nggak apa-apa. Yang mudah-mudah aja, jangan nyari yang kira-kira susah itu nggak usah. Kalau menurut saya nanti nyiksa si peternaknya itu sendiri. Yang mudah-mudah di kios-kios burung ada itu dibiasain dikasih ke burungnya gitu. Nah, keduanya kalau saya itu nunggu si betina birahi dulu sendirian. Oh, berarti tidak langsung dicampur dengan jantan. Kalau sistem saya enggak. Kalau sistem saya nunggu si betina birahi dulu, kadang kelihatan bawain sarang, apa kelihatan kalau burung itu dideketin terus langsung minta dikawin, ngeper gitu lah. Nah, itu Maksudnya dideketin sama pejantan atau dideketin sama orang? Kalau dia memang udah birahi, dideketin sama orang juga dia udah mau ngeper. Nah itu kalau saya kalau udah ngeper kayak gitu apa bawain sarang itu baru masuk si jantan. Nah, kalau saya paling seneng tuh jantan yang nggak terlalu birahi tinggi banget, nggak terlalu, karena terlalu birahi tinggi biasanya si jantan itu mau ngehajar si betina. Nah, birahinya nanggung aja, kasih yang nanggung. Nah, itu malah nanti ke si betinanya malah ngasuh, dia ngawin tapi diem, dia udah ngawin diem gitu. Jadi nggak bantai si betina. Gitu. Biasanya gitu, karena banyak yang betina yang pada mati. Saya juga pun pernah gitu loh. Awal-awalnya karena nggak tahu ya. Awal-awalnya, wah ini jantan jambulan banget nih. Udah jambulan banget. Ternyata disatuin, dia mau kawin sekali 2 kali. Setelah itu dia mau kawin lagi, tapi si betina nggak mau. Nah, akhirnya dihajar si betina. Akhirnya produksinya kan gagal. Bisa nelor tapi si betina rusak gitu. Bisa nelor tapi kadang-kadang betina pun setelah itu mati karena lemes dihajar si jantan. Gitu. Biasanya gitu. Itu kalau ciri-ciri birahi jantan yang tanggung itu gimana itu Om? Itu full ngeleper atau gimana Om? Wah, kalau full ngeleper itu memang terlalu over birahinya. Kalau nanggung dia tuh dikasih betina, dia jambul tapi nggak bunyi sama sekali gitu. Malah dia lebih banyak ngalah sama si betina. Kalau dia terlalu over, biasanya dia nggak mau kalah tuh sama si betina. Dia malah kalau si betina bunyi cik itu malah langsung dikejar. Biasanya gitu. Apalagi kalau kita tinggal tuh, tahu udah kelihatan kawin, kita tinggal, tahu-tahu setengah jam apa sejam apa 2 jam gitu, pas ditinggal burung itu malah dihajar. Kita nggak ketahuan malah korban tuh si betina, akhirnya mati dibantai. Loh, emang nggak ditungguin Om sama Om kalau itu Om? Ya kalau awal-awal masukin sih pasti ditungguin, sering dikontrol. Sering dikontrol. Kalau udah sering dikontrol kayak gitu kan si betina pun nggak jadi korban gitu. Kalau kita tinggalin banget, nah itu nggak kekontrol akhirnya mati si betinanya. Jadi harus sering kita bolak-balik sejam sekali apa
apa 2 jam sekali kita kontrol. Nah kalau udah kira-kira aman, nah itu udah bisa ditinggalin lama gitu. Kalau belum aman lah itu memang kita harus capek ya, harus berani capek ngatur waktu buat ngontrol si burung. Oh gitu. Ada trik lainnya enggak Om untuk pemula seperti saya Om kalau mau ternak itu Om? Kuncinya sabar. Sabar, gagal karena beranjangan ya kelihatannya mudah tapi gampang-gampang susah. Hampir semua burung semuanya sebenarnya kayak gitu. Cuma kalau beranjangan itu tingkat kesabaran harus lebih apa ya istilahnya, kitanya lebih sabar lagi gitu, tingkatannya lebih tinggi sabarnya gitu. Dari jenis burung yang lain itu Om, misalnya kalau dari murai, dari apa gitu? Ya kalau beranjangan harus lebih istilahnya lebih sabar lagi dari ternakan burung lain, karena kita ya beranjangan itu kendalanya dia bisa nelor tapi belum tentu angkrem gitu. Itu kenapa itu Om kalau gitu? Nah itu berarti dia belum nyaman banget betah di sarangnya. Ada yang paling banyak tuh beranjangan kayak gitu, dia nelor sembarangan ya, kadang di pojok kanan, kadang di pojok belakang gitu. Nelornya berarti tidak di sarang. Iya. Karena itu masih kurang nyaman bagi dia gitu ya. Kenyamanannya berarti kurang terjaga. Nah, ada yang mau nelor di sarang tapi dia nggak mau angkrem. Nah, itu beranjakan. Makanya kita harus siap-siap mesin tetas burung lain yang bisa mentaskan. Oh, iya. Cuma memang hari pertama kalau di mesin tetasnya kita yang ini banget istilahnya harus benar-benar standby, harus benar-benar bisa ngeloloknya si piyik yang bekas di mesin tetas karena kecil banget loh, kecil banget ya. Ya dewasanya aja segitu gitu ya, apalagi kecilnya gitu. Nah itu paling sejempol kuku gedenya. Itu kalau di mesin tetas itu sisi positif sama negatifnya itu apa Om? Sisi positifnya sih bisa mempercepat produksi ya. Oh, bagi indukannya. Ya, bagi kitanya juga memang lebih cepat banyak pihikan gitu. Cuman kekurangannya pertumbuhannya memang beda karena di mesin tetas kan yang ngelolok kita sendiri ya. Nah, itu mungkin nggak dapat ASI dari si ibunya. Nah pertumbuhannya pun agak lambat daripada dilolos sama si induk. Nah terus perbedaan besar kecilnya si body itu ngaruh banget. Oh kalau di mesin tetas ya. Nah pertumbuhan pipi itu biasanya nggak sebesar di lolos sama indukan. Kalau lolos sama indukan umur 3 hari 4 hari juga udah gede banget gitu. Tapi kalau di lolos sama kita sendiri itu agak lambat karena kita nggak punya asinya si induk burung itu. Nah paling kita kan ngusahain cuma kroto, jangkrik, terus selanjutnya paling ditambahin fur gitu. Nah itu pertumbuhan si burung tuh ada yang bisa besar, ada yang enggak, tapi kebanyakan enggak. Terus tulangannya lebih tipis. Oh tulangannya? Ya lebih tipis daripada si yang dilolos di indukan. Kalau dilolos di indukan udah pasti mau kalau dia hidup gitu ya, itu pasti lebih gede, lebih besar daripada yang dilolos tangan. Ini Om, misalnya saya punya pejantan ini sudah juaraan Om. Itu kalau kita ternak itu nanti anakannya itu menuruni jantannya itu berapa persen? Ya? Ibunya berapa persen itu Om biasanya? Kalau saya nggak nyari jantan dulu yang bagus ya. Oh gitu. Karena jantan lebih mudah dicari. Cari dulu. Kalau saya nyari dulu betinanya dulu. Betinanya yang istilahnya punya materi bagus gitu ya. Ya yang tadi saya sebutkan minimal tuh si betina gacor gitu. Gacor. Syukur gacor kencang. Apalagi kalau gacornya dia kayak jantan itu lebih bagus. Tapi minimal lah paling rendahnya itu dia sering ngeriwik, sering bunyi gitu. Nggak kenceng pun nggak masalah, tapi ya ngeriwiknya itu rajin. Ngeriwik rajin, punya body misalnya. Kalau saya lebih seneng betina yang kakinya pendek. Kenapa itu? Dia nanti nurunin ke anaknya durasinya lebih enak gitu. Durasi nancep bunyinya tuh lebih lama gitu. Kalau kaki cingkring biasanya dia banyak. Kalau menurut saya sih banyak alasan ya. Maksudnya
dia durasinya nggak kuat lama nanti ke anakannya gitu. Nah cari yang gitu Kak. Apalagi kita tujuannya zaman sekarang tuh buat lomba gitu, bukan beranjangan tuh udah bukan buat pajangan lagi, udah bukan buat kelangenan lagi gitu. Nah itu memang diarahkan zaman sekarang itu untuk kompetisi. Nah kita gimana caranya nyari terah-terah yang bisa gampang dibikin buat lapangan gitu. Berarti terahnya itu bukan dari yang jantan, misalnya terah juara gitu Om ya? Itu berapa persen sih Om biasanya Om? Kalau saya tetap nyari betina dulu. Yang betina dulu tuh? Ya, karena betina tuh paling dominan. Oh. Kalau nggak salah itu sekitar 70% tuh nurun dari betina dulu. Dari betinanya ya, malah? Dari betina dulu. Kalau jantan sih nurunin 30% ya. Kalau saya sih nggak bisa jamin ya, karena ini yang namanya makhluk hidup ya tergantung yang buat juga ya, Tuhan ya. Nah kita sih ngusahain, oh ini cocok nggak nih, ini terah juara sama terah juara pun belum tentu anaknya juara loh. Gitu kalau saya. Nah kalau saya nyarinya, ini punya jantan nih, ini jantan ini kelebihannya apa, kekurangannya apa. Nah nyari betina yang bisa menutupi kekurangan jantan ini. Nah itu kebanyakan yang saya udah saya coba gitu ya. Nah itu malah anakannya bagus-bagus. Jadi jantan juara belum tentu bisa ngejamin anaknya bagus-bagus. Kalau saya itu entah saya ternak murah pun kayak gitu. Nyari betina dulu yang bagus, baru nyari jantan. Karena jantan tuh gampang lah nyarinya di lapangan pun asal kita punya uang banyak gitu. Kita pengen tipenya kayak apapun bisa gitu. Nah tapi kalau betina itu kan betina harus kita evaluasi dulu hasil anakan pertama, kedua, ketiga hasilnya gimana kan. Nah kalau bagus itu seleksinya tuh nggak lama, nggak bisa cepat gitu. Memang harus ada evaluasi dari hasil piikan. Nah piikan pertama ini jadinya kayak gimana, piikan kedua kayak gimana, ketiga kayak gimana. Nah nanti diseleksi lagi tuh mana yang entahnya dari betina mana yang keluarnya bagus-bagus. Nah nanti yang dipegang, yang kalau saya yang saya kumpulin itu betina-betina yang istilahnya punya terang-terang mencetak anakannya udah ya para juara gitu. Nah itu berarti nanti kita seleksi lagi dari betina-betina itu. Nah kalau jantan kita tinggal nyari lah, nyari di rumahan pun bisa lah. Tapi ya kita harus bisa memperkirakan, oh ini sama betina kita cocok apa enggak gitu. Ini sama turunan kita cocok apa enggak tipenya gitu. Karena tipe beranjangan tuh tipe-tipean. Kalau beranjangan ada yang tipenya memang nembak putus, nembak kencang tapi putus gitu. Nah ada yang speednya rapet gitu. Nah ada yang speednya rapet tapi dia nggak bisa buka sayap, susah gitu loh. Nah ada yang speednya rapet tapi bisa buka sayap sambil gaya gitu. Nah itu harus kita seleksi dari indukan-indukan itu. Jadi nyari kesempurnaan lah istilahnya gitu. Untuk pemula seperti ya saya lah ya Om ya, itu kalau untuk modal awal untuk beranjangan itu kira-kira nyampe berapa itu Om? Ini modal mudah aja ya, modal istilahnya modal burung biasa tapi nggak jelek-jelek banget gitu ya. Betina tuh sekitar 6 juta sampai 8 juta. Itu harga betina. Nah kalau jantan sih kalau nyari yang juaraan udah pasti mahal ya. Nyari yang istilahnya di rumahan tapi bagus lah gitu, tapi dia bandel gitu. Nah itu paling sekitar 12 sampai 17 lah itu udah dapat gitu loh, 10 sampai 17 udah dapat. Tapi kita ya yang namanya modal minim, gimana caranya dapat burung bagus ya harus kita bisa nyarinya tuh muter ke sini, nyari ke sini. Nggak cuma satu tempat Om ya. Harus bergerilya. Kita nyari dari 3 orang nih, nyari jantan. Muter dari 3 orang itu jangan dulu dibeli. Nah kita seleksi dulu mana yang lebih bandel gitu. Nah harganya cocok, burungnya memang bandel, nah itu baru dibeli gitu. Memang nggak istilahnya nggak asal beli gitu, jangan.
karena kita modalnya minim gitu. Kalau modalnya udah banyak sih bisa langsung aja beli yang juaraan apa gimana, tapi kalau menurut saya kalau modal minim ya lebih selektif lah, jadi nggak asal ternak doang tapi bisa ternak tapi dengan hasil yang bagus. Oh begitu. Oke. Kalau nyari betina sih istilahnya nyari betina yang udah siapan aja, jadi nggak lama. Kalau mau beli dari ikan memang lebih lama dan belum tentu di bawah setahun bisa nelor. Nah ada yang di bawah setahun umur 6, 7, 8 tuh ada yang bisa nelor. Oh udah ada. Ada. Tapi beresiko apa nggak itu Om? Memang beresiko. Beresiko ya. Terlalu sering bertelur dia cepet juga majirnya gitu. Jadi cepet akhirnya nantinya. Ya kayak ayam petelur kan kalau udah terlalu sering nelor juga dia tambah umur akhirnya akhir juga kan. Kalau diburu pun gitu. Tapi ya istilahnya nyari yang istilahnya gampang nelor, tapi kita harus pinter-pinter ngatur waktunya nantinya. Nelor, istirahat, produksi, istirahat. Nah itu bisa awet nanti si burung. Karena beranjangan kan tipe umurnya agak lumayan lama tuh, awet lah. Asal bukan dari pakan racikan, bukan dari fur. Nah itu pakai pakan murahan aja, pakan kiloan pakan itu alami, puding gitu. Insya Allah ya kalau diusahain kayak gitu, kalau memang kitanya telaten ya hidupnya lebih lama. Oke, terima kasih untuk waktunya Om, ini sangat bermanfaat sekali untuk saya dan untuk yang pemula-pemula yang mau belajar mau beternak, ini sangat bermanfaat sekali Om. Intinya sih nggak patah semangat lah kalau di peranjangan. Karena siap Om. Saya pun udah agak lumayan lama pun tetap aja gagal itu masih banyak. Masih perlu banyak belajar juga. Oke gitu aja Om, terima kasih waktunya Om. Maaf ini mengganggu sebentar aktivitas panjenengan. Oke, sukses selalu untuk Ring Hasan TNT. Amin.